Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sama-sama buka dalam suratan Rasul Petrus yang pertama. Dan baca pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ini bagaimana ini? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasa dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, firman Tuhan berkata di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan kata lain, akhir zaman. Dan kita bisa melihat terjadi saat ini. Ya, itu sebabnya untuk mengatasi yang demikian, maka kita pertama adalah kuasa dirimu. Jagalah dirimu, boleh katakan demikian. Ya, memang menguasai diri itu tidak begitu mudah. Ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita ada sesuatu jalan yang dapat kita berusaha untuk atau kuasa diri atau menguasai diri. Salah satu kita lihat contoh bagaimana dapat menguasai diri. Ya, yang minggu kemarin sudah disinggung, yaitu siapa? Yusuf. Ya. Yusuf yang dapat menguasai dirinya sehingga dia tidak jatuh dalam pelanggaran atau dosa. Ya, sama-sama kita kembali buka di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39, kita akan baca mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Sudah dapat, sama-sama kita baca. Ya. 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu istrinya tuannya mengenal Yusuf dengan berlari, dia katakan, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolaknya dan berkata kepada istrinya, tuannya, Tuhanku tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam ini. Dia telah merendahkan yang menulis kekuatanku. Bahkan di rumah ini tidak lagi besar kuasanya daripada dan dia disangkakan kepada selain daripada orang engkau. Sebab engkau sisinya bagaimana kamu mungkin aku melakukan perbuatan saat ini dan berdosa terhadap Tuhan. Walaupun dari wujud Yusuf yang mendengarkan dan begitu pada waktu masukkan Yusuf ke dalam melakukan pekerjaannya dan istri begitu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu rumah itu melakukan Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Lalu Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika melihat perempuan itu meninggalkan bajunya di tangannya, dia telah lari keluar. Sekian, ya. Saudara, kita lihat kisah daripada Yusuf ini, dia dapat mempertahankan, saudara, menguasai keremajaan, boleh katakan perjakaannya. Sebab kita lihat sekarang ini banyak yang dikatakan saya bujangan, tapi bujangan ting-ting. Ya, keremajaannya tidak dapat dipertahankan. Apalagi kita lihat isi posita ini tentu jelas cantik.
Pasti cantik sekali Potifar ini, saudara. Ya, istri Potifar ini, ya, pasti cantik. Ya, istri daripada para menteri kok. Tetapi kita lihat di sini, Yusuf tidak bisa tidak hanyut dengan segala keelokan dari istri Potifar ini. Ya, dia dapat menguasai dirinya, dan dikatakan sini Yusuf ayat yang mana kita lihat, ya, ayat 8 saya bacakan kembali. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? Ini pengakuan daripada seorang Yusuf, seorang pemuda yang dikatakan elok, ya, tapi dia tidak mereka tidak terganggu atau tidak hanyut dalam bujukan daripada istri dari Potifar ini, ya, tapi dia bisa mengatasinya. Nah, kenapa saudara? Ya, dia tidak mau, dikatakan di sini, tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Kalau di sini katakan lari, tapi untuk sekarang ini bukan lari, diam, tinggal. Ya, dalam masa virus ini. Sebaliknya sekarang kita tinggal diam. Saudara, transisi yang sedang dilakukan untuk pembaharuan. Ya, pemerintah coba melihat bagaimana kepatuhan daripada masyarakat yang saat ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat tempat-tempat yang sudah terbuka ini, mereka pun kurang memperhatikan. Kenapa? Tidak dapat menguasai. Ya, tidak mau menjaga diri. Saudara, kenapa? Ya, karena mereka tidak ada tahan-tahannya, atau tidak bisa membuat dirinya bisa bertahan. Tapi puji Tuhan, saudara, ya, Injil memberitakan bahwa tidak ada jalan keluar supaya kita boleh memiliki, supaya kita bisa menguasai diri. Ya, jelas kalau saudara, melalui buah Roh Kudus, yaitu buah yang ke-9. Kita coba lihat di dalam mana? Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5, kita akan baca mulai ayat yang kitab saya ini baru, jadi nggak jarang begini, agak rapat-rapat. Ya. Galatia pasal yang ke-5, kita akan baca mulai ayat yang terlalu tipis ini. Lihat, ya. Kita akan baca mulai ayat 22. Ya. 1, 2, 3. Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang berlaku. Jadi buah yang ke-9, penguasaan diri. Ya, puji Tuhan, haleluya.
kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mau melengkapi hidup kita ini, ya, dan itu janji dari Tuhan Yesus, dan Bapa akan memberikan seorang penolong supaya kita mampu menghadapi situasi kondisi bagaimanapun juga untuk bisa menguasai diri, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 dan bunyi demikian. Pasal yang kelima Efesus pasal 5 ya, ayat yang ke-18 yang terakhir. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jelas ini Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu memberikan ada buah-buahnya. Bukan glosulaliannya atau bahasa lidah. Ya. Itu hanya Rasul Paulus mengupas di Korintus bahwa itu hanya tanda orang yang penuh diurapi atau mulai penuh Roh Kudus. Tapi selanjutnya kita harus meminta supaya kita mengasihnya tanda dari buahnya, manifestasi dari Roh Kudus, ya, dan salah satunya adalah penguasaan diri. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus ini kita mampu, sanggup untuk bisa menguasai diri. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan supaya apa? Kita jadi tenang. Ya, kalau kita bisa menguasai diri, maka jelas kita akan bisa melakukan satu ketenangan. Jadilah tenang, firman tadi. Bagian yang kedua, ya. Dan kita lihat bagaimana kita bisa tenang di situasi kondisi yang demikian. Tetapi dan Tuhan katakan, kita lihat dari Yesaya pasal yang Nabi Yesaya pasal yang ke-32 Yesaya pasal yang ke-32 kita akan baca ayat yang ke-17 pasal 32 ayat yang ke-17. Sama-sama kita akan baca. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan, dan ketenangan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Akibat kebenaran. Nah, kalau kita bicara tentang kebenaran, dunia tidak ada kebenaran. Ya, dalam soal agama pun tidak ada kebenaran. Dan jelas dikatakan di sini akibat, ya, ayat yang ketiga tadi, ya, akibat kebenaran adalah ketenangan. Puji Tuhan, haleluya. Itu yang harus kita miliki supaya kita tenang. Seorang yang tenang menghadapi situasi, maka kita akan lakukan dengan saudara, pikiran yang sehat, pikiran yang murni. Kenangan membuat kita memiliki satu pemikiran mana yang dapat kita lakukan, mana yang tidak kita bisa lakukan, atau menghindari dari segala sesuatu yang negatif. Itu ketenangan, ya, dan ketenangan hanya ada di dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Ayat 17 ayat yang ke-17. Apa? Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tulisan adalah kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Glory, ya.
Firman Tuhan adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Injil adalah kebenaran atau Bible. Ya, jadi Bible ini, firman Injil ini atau Alkitab ini bukan buku agama, bukan buku agama Kristen. Ya, saya sering katakan Injil bukan buku agama. Nah, itu sebabnya saya katakan bukan kitab suci, tapi Alkitab. Ya, Ejaan Baru katakan kitab suci. Semua agama punya kitab suci. Jadi jelas kalau kita perhatikan dengan sungguh, ya, kitab suci itu bukan kebenaran. Dan kita harus bisa membedakan dengan jelas dan yakin. Kitab suci itu bukan kebenaran. Nah, coba dalam Ejaan Lama dikatakan apa saudara? Alkitab atau Injil seperti, ya, atau Bible adalah sungguh-sungguh firman Tuhan dengan jelas, sungguh-sungguh adalah kebenaran atau kebenaran adalah firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sebaiknya kalau saya baca kitab suci saya ganti dengan Alkitab. Sebab jelas saya katakan lagi, kalau kitab suci semua agama punya kitab suci. Ya, kitab suci itu dia akan membawa kita ke dalam satu kebenaran yang berisikan ketenangan atau kedamaian. Kebenaran. Sebab Tuhan mau kuduskanlah mereka dengan firman Tuhan kebenaran. Dan kita lihat firman Tuhan itu. Yohanes pasal 1 ayat yang 14. Maka ya, kita Yohanes pasal 1 ayat 14. Ini tidak asing, saudara, seharusnya ada di luar kepala. Ya. Mari kita mau baca bersama-sama. Pasal pertama ayat yang ke-14. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Bapa. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Kita sering dengar ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman itu telah menjadi manusia. Ya, kalau ayatnya yang pertama demikian, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ya, dan firman itu menjadi manusia, diam di antara kita dengan dikatakan di sini, diam di antara kita dengan saudara kemuliaannya. Puji Tuhan, kemuliaannya. Kemudian yang lainnya apa? Kasih karunia atau anugerah. Yang terakhir adalah kebenaran.
Dia mau diam di antara kita. Diam di antara suami dan istri, diam di antara kakak dan adik, diam di antara orang tua dan anak, diam di dalam segala aspek hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Firman itu mau merengkang manusia diam dan menyatakan kemuliaan. Dalam pasal yang kedua, kita lihat di sana, ya, ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus secara yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya dan yang telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Kemuliaan Yesus akan membuat kita sebagai percaya, tapi percaya yang timbulnya dari firman Tuhan. Katakan tadi apa saudara? Nah di sini murid-muridnya percaya kepadanya. Ini berbicara percaya secara Injil, percaya yang timbul dari firman Tuhan, dari Alkitab. Ya, kemuliaannya membuat keyakinan kita lebih pas. Kemudian kasih karunia jelas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa bunyinya? Sama-sama kita ucapkan, tidak jangan nyontek. Tadi katakan doanya, jadikan kami murid Tuhan Yesus. Murid mau belajar, murid yang memerhatikan, murid yang mau taat. Mari sama-sama Bapak Ibu yang sungguh-sungguh murid, ini ayat harus kita bisa ucapkan dengan baik. Bukan begitu, anak-anak, kalau dulu dikatakan. Hafalannya bagaimana? Siap? Mari kita Bapak sebutkan ke Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Begitu besar sehingga hidup yang kekal. Saudara, bapak, ibu, saudara sudah meyakinkan dengan sungguh ayat ini. Haleluya. Ya, kita menerapkan dalam hidup kita. Bukan kita bisa baca berapa pasal dan segala macam, tapi kalau tidak bisa melakukannya, yang aku katakan adalah tidak ada faedahnya. Bahkan Matius pasal 7 dikatakan, ya, yang mendengar tapi tidak melakukannya, maka mereka ibaratkan sebagai apa? Membangun rumah di atas pasir, datang banjir besar, landa api, hancur, rusak hebat. Itu yang tidak melakukan, hanya mendengar. Jadi bukan kita terbatas dengan setia mendengar, setia membaca, tapi tidak melakukannya adalah sia-sia, kosong. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan kasih karunia supaya barang siapa percaya. Jelas, saya boleh katakan percaya Injili, percaya yang timbul dari firman Tuhan dan berita firman Tuhan. Ya, kita tidak akan binasa. Iman yang timbul dari berita firman Tuhan itu akan membuatkan kita masuk dalam satu suara kehidupan yang tetap. Dan pernah saya katakan kehidupan yang tetap bukan selama bukan nanti kalau kita masuk surga, masuk di rumah Bapa sedang, tidak. Selama kita di dunia ini, kita akan tetap menikmati apa yang dikatakan hidup yang kekal itu. Ya, sebab hidup yang kekal itu menawarkan atau meniadakan saudara kesusahan, sengsara, duka cita, bahkan kematian. Itu hidup yang kekal. Menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa duka cita.
menghilangkan rasa kekurangan dan sebagainya, bahkan kematian sekalipun. Itulah jaminan yang dikatakan hidup yang kekal. Dan akan kita peroleh kalau kita memiliki iman yang timbul dari firman, iman yang timbul dari Alkitab. Ya, dan jelas kita akan memiliki itu semuanya. Kesusahan boleh datang, kita lihat kalau Paulus katakan segala sengsara boleh datang. Bahkan katakan kematian itu adalah untuk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Inilah saudara kita bersyukur. Injil inilah yang kita kita miliki. Firman Tuhan ini. Ya, dan jelas saya katakan bukan kitab suci orang Kristen, tapi pribadi Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 16 ayat yang keempat. Ya, jangan dilihat. Sama-sama kembali kita ucapkan. Ya, jangan dibuka. Kalau dibuka berarti nyontek. Bagaimana ini kalian yang studi ini? Bapak, saudara, anak-anak sekolah maksudnya, kalau banyak pas-pasan tapi jujur, puji Tuhan, tidak perlu takut. Nanti akan berhasil lebih meningkat lagi. Mari sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Katakan kalau nggak kompak, ya kompak. 1, 2, 3. Kata Yesus, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa. Amin. Haleluya. Ya, tanpaku seorang pun tidak bisa masuk surga. Bukan melalui agama, sekte apapun juga. Hanya melalui Yesus. Itulah kebenaran. Dan membuat kita menjadi sungguh-sungguh tenang. Damai sejahtera. Apapun yang terjadi pada kita selama ini. Ya, yang terakhir adalah apa, saudara? Supaya dapat berdoa. Ya, saudara, ketenangan itu supaya kita dapat berdoa. Kemarin disinggung ada komunikasi Tuhan dan ada kata mutiara apa, Bapak Ibu? Doa itu nafas orang yang percaya, nafas orang yang beriman. Doa itu. Jadi kalau murid Tuhan Yesus dia berdoa, berarti apa? Ya, orang atau berkatakan orang Kristen tidak berdoa berarti ya mati. Dan saya dikatakan jadi kebaktian itu hanya seperti zombie dan grup ya. Dia bisa naik apa? Mobilnya Mercedes boleh. Apa mobil yang lebih hebat lagi, tapi kalau imannya mati, jelas dia secara kacamata firman Tuhan adalah mereka adalah orang-orang mati. Ya, orang-orang mati. Jadi kita harus berdoa menunjukkan bahwa iman kita ini apa, saudara? Hidup. Ya, puji Tuhan, haleluya. Dan kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang
Ya, ayat yang ke-16. Sama-sama 1, 2, 3. Kali itu hendaklah kamu saling mengatur kamu dan saling orang benar tidak diberikan sangat besar kuasa. Ya, ini yang saya tekankan adalah doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Siapa orang benar? Itu orang yang beriman kepada Yesus atau kebenaran. Roma pasal 5 ayat pertama. Coba lihat. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Salah satu saudara dapat, silakan baca. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, iman kepada Tuhan Yesus akan membuat kita menjadi orang benar. Dan orang benar, dia kata doa orang benar besar kuasanya. Kita lihat salah satu contoh di dalam kisah para rasul. Pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12. Ya, kita akan baca ayat yang kelima. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu saudara, saya yakin Bapak Ibu saudara tahu kisah daripada Rasul Petrus yang ditangkap, ya, dan dimasukkan penjara dengan pengawalan 4 rehu. Ya. 4 rehu, 1 rehu 4 orang, berarti 16 penjagaan, dijaga sangat ketat. Dan pada saat Rasul Petrus ditangkap, ya, dimasukkan penjara, dikatakan di sini jemaat ayat yang kelima tadi, saudara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Nah, dan apa yang terjadi? Ya, kalau Bapak Ibu baca semuanya, Rasul Petrus keluar penjara, ya, oleh kuasa Tuhan, oleh akibat doa dari para jemaat-jemaat. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana dengan Markus 16? Markus 16, ya, kita lihat dalam ayat yang Markus 16 ayat yang ke-15, ya, ayat yang ke-16. Nih, maaf. Ya, 16. Ya. Ya, dari 16 ayat dulu ya. Mari sampai dengan ayat yang ke-18. 1, 2, 3 dapat? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menjadi orang yang percaya. Mereka akan masuk ke setan demi namaku. Mereka akan menjadi dalam mereka akan mengumpulkan maut. Mereka akan mereka akan orang saksi. Puji Tuhan, haleluya. Mereka yang meletakkan tangannya
Orang percaya jelas, orang percaya bukan orang percaya agama, tapi percaya Injil. Ya, sebabnya banyak orang coba ya mendoakan bagaimana 7 anak Nabi Skewa ya. Mereka dia coba menemukan ya, tapi yang terjadi setan itu menerjang mereka. Bapak Ibu bisa baca. Kenapa? Imannya bukan berdasarkan Injil. Iman yang bukan timbul dari firman Tuhan. Ya, jadi kita harus punya iman yang sungguh-sungguh timbul daripada firman Tuhan, atau iman yang alkitabiah. Bukan iman agama, bukan iman pelajaran, bukan iman teologi sekalipun, tapi iman yang timbul daripada Alkitab. Maka setiap dikatakan orang itu akan sembuh. Itulah saudara kuasa doa. Ya, puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sampai detik ini? Sebab doa itu adalah nafas, doa itu adalah ada kuasa. Ayat terakhir kita lihat di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Dapat? 1, 2, 3. Berdoalah Tuhan, dan kata itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan katakan bertekun dalam doa. Sambil mengucap syukur dan berjaga-jaga, dengan kata lain kuasa dirimu, dan mengucap syukur. Selalu berterima kasih. Ucapkan syukur senantiasa dalam segala hal. Ya, kita mau tekun berdoa supaya kita sungguh-sungguh terima kasih. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih dengan Tuhan ini. Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan bagaimana kesudahan akhir zaman dekat, dan kami boleh diingatkan bagaimana kami menguasai diri kami menjadi tenang dan tekun di dalam doa. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi kami mengimani bahwa Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, yang memberikan keselamatan hidup yang kekal, dan senantiasa memberikan ketenangan dan juga mengajarkan kami untuk berdoa. Dan biarlah kami juga boleh menikmati firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hidup seseorang, untuk menolong kami menghadapi setiap persoalan berhubungan dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu, Kepala Sidang yang telah menyatakan kebenaran firman Tuhan, memberikan hikmat senantiasa sehingga boleh menolong kami jemaat Tuhan untuk semakin setia di dalam mengimani kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh siap menghadapi apapun di dalam perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap bisa menguasai diri kami bisa menjadi tenang, dan kami tetap bertekun di dalam doa, sehingga kuasa Tuhan yang kami imani dari Yesus Kristus boleh nyata bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.